Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa 'in ya karim. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah fi hadhihi al-fursah sanwasil darsana fi maddati 'ilm an-nahwi الممتع في شهر الجرمية. طيب، قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن التوابع، ومن التوابع العطف، وهذا الذي سندرسه في هذا اليوم. ثانيا، افتحوا كتبكم الصفحة 124. ثانيا، العطف. قال المصنف: باب العطف وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى وفي بعض المواضع. قال المصنف: باب العطف وحروف العطف 10. Berkata musannif, ini sebenarnya sudah kita pelajari semalam, bahwasanya dalam bab ataf ini memiliki huruf, dan hurufnya adalah 10, yaitu waw, fa, summa, au, am, imma, bal, wala, walakin, hatta fi ba'dil mawadi'. Dan huruf hatta pada beberapa kondisi, pada beberapa tempat. Asyarhu, penjelasannya, an-naw'u tsani min at-tawabi' al-'atfu, yaitu bagian kedua atau macam yang kedua dari tawabi', yaitu al-'atfu, yaitu al-'ataf, kata sambung. Ta'rifuhu huwa at-tabi' al-mutawassit bainahu wa bain matbu'ihi ahad huruf al-'ataf. Definisinya bahwasannya ataf ini adalah tabi', pengikut al-mutawassit yang berada di tengah, di antara matbu'ihi, di antara yang dia ikuti, dengan huruf, salah satu dari huruf ataf. Misluhu jaa Zaidun wa Amrun. Contohnya jaa Zaidun wa Amru. Jadi waw di sini adalah ataf, Jadi Amrun wa di sini adalah tabi', tabi', yang menjadikan Amrun ini sebagai tabi'. Waw di sini adalah huruf ataf yang menjadikan Amrun di sini tabi', mengikuti Zaidun sebagai matbu'. Jaa Zaidun wa Amrun. Jaa fi'lun madhi, Zaidun fa'ilun, wa huwa ma'tufun alaih, wa Amrun, al-waw di sini harfu ataf, Amrun di sini dia tabi', ma'tufun ala Zaidin marfu'un. Karena apa? Karena Amru mengikuti Zaidun, dalam i'rabnya. Baik. Selanjutnya, wa huruful atfi ala sahih 9. Dijelaskan di buku ini bahwasanya huruf ataf yang sebenarnya adalah 9. Ahaduha al-waw. Yang pertama waw. Limujarradil jam' bainal muta'atifain nahu wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Artinya penggunaannya ialah dengan menggabungkan, antara yang diikuti. Contoh, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, waw di sini. Al-fa'u litartibi wat ta'qif, untuk dalam penyusunan, Artinya kalimat yang tersusun dengan huruf fa ini. Huruf kedua dari al-fa litartib wa ta'qib. Artinya huruf fa ini mempunyai fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang langsung dilakukan, setelahnya, saat itu juga, tanpa jeda. Contohnya adalah summa amatahu fa aqbara. Summa amatahu fa aqbara. Kemudian dia diwafatkan, dimatikan, dan setelahnya langsung dia dikuburkan. As-salis summa litartib wa. Yang kedua adalah summa,
Yang ketiga adalah summa litartib wat tarakhi. Artinya fungsi summa ini untuk menunjukkan pekerjaan yang berlangsung secara berurutan, ya, berurutan. Tapi jedanya lebih lama daripada fa, ya. Artinya beberapa ada ada jedanya sedikit, ya. Artinya dia tetap sama ditertib, ya, untuk berlangsung atau berurutan, tetapi jedahnya lebih lama daripada fa. Contohnya adalah nahu waliyul khilafah walal khilafah Abu Bakrin summa Umar, ya. Jadi Abu Bakar menjadi khilafah, kemudian Umar. Artinya ada jeda, ya. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Umar. Berapa tahun Abu Bakar menjadi khalifah? Ya, setelah Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau kita mau membuat sebuah jumlah atau sebuah kalimat dengan menggunakan summah, maka kita harus pikirkan bahwasanya setelahnya adalah perbuatan, ya, atau yang memiliki waktu yang jeda yang lama. Contohnya adrusu fi madrasati ulin nuha summa wasilu ilal jami'ah. Nah, ini proses ini kan panjang, mungkin sekitar 3 tahun atau 6 tahun dia di Ulun Nuha, kemudian dia baru lanjut kuliah. Ar-rabi' au lidalalati ala ahadis syai'aini, ya. Yang keempat adalah au. Nah, fungsi au ini menunjukkan pilihan lain selain yang sudah disebut, ya. Atau bisa juga menunjukkan arti kebalikannya. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kata atau, artinya pilihan. Jadi ada dua kata atau dua kalimat, ya, yang salah satunya harus kita pilih, ya, di antara au ini. Jadi fungsinya, ya, menunjukkan pilihan, ya. Contohnya Ja'a Zaidun au Amrun, ya. Ini mungkin dia bingung, ya, atau apa? Ja'a Zaidun au Amrun. Yang datang Zaid atau Amrun? Gitu. Ikhtar ta'aman au asiran. Pilihlah makanan atau jus, misalnya seperti itu. Jadi pokoknya kegunaan au ini dia untuk memilih dari salah satu yang tersedia dari dua kata atau dua kalimat. Ja'a Zaidun aw Amrun, ya. Dia bingung, ya. Maka mungkin kita pilih Ja'a Zaidun wa laysa Amrun, seperti itu. Baik. Selanjutnya yang kelima adalah am li talab at-ta'yini ba'da hamzatul istifham nahu azaidun jaa am amrun, azaidun jaa am amrun. Jadi yang kelima ini adalah am, ya. Sama halnya dengan huruf sebelumnya yaitu au. Am juga mempunyai arti untuk menunjukkan pilihan, ya, salah satu dari keduanya. Mana yang mau kita pilih, ya. Artinya am ini sama seperti au, ya, yang menunjukkan untuk memilih, ya. Contohnya di sini azaidun jaa am amrun, ya. Apakah yang datang Zaid atau Amrun? Seperti itu. Yang keenam as-sadis bal lid-dirab ya. Wa huwa al-i'radu amma qablaha nahwun jaa amrun bal zaidun. Nah, yang keenam ini adalah bal. Bal ini mempunyai arti tapi di sini adalah untuk melebihkan sesuatu. Ya.
Kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan bahkan, ya, bukan tetapi dia. Jadi fungsi ba ini dia untuk menunjukkan suatu kalimat ini memiliki arti yang lebih dari yang lainnya. Ya. Maka kalau terjemahannya bal di sini adalah bahkan. Contohnya di sini, Ja'a Amrun bal Zaidun. Yang datang tidak hanya Amrun, bahkan Zaid pun datang. Seperti itu. Ja'a Amrun bal Zaidun. Yang datang bukan saja Amrun, bahkan Zaid juga datang. Kira-kira begitu. Jadi kalau antum mau buat kalimat bahasa Arab dengan mengenai dengan kata bal ini, maka penggunaannya harus tepat dia. Contohnya misalnya saya tidak sekedar membaca, bahkan saya menghafalnya. Ya. Aqra'ul Quran bal ahfaduhu. Qara'tul Quran bal ahfaduhu. Ya. Saya telah baca Al-Quran, bahkan saya menghafalnya. Seperti itu. As-sabi' la linafil hukmi. Sabi' yang ketujuh, la linafil hukmi anil ma'tuf nahu jalis al ulama wal sufaha. Ya. Artinya la di sini ya, menunjukkan arti berlawanan antara tabi' dan matbu'nya. Artinya menafikan, la itu menafikan matbu'nya. Ya. Yang kita kerjakan adalah tabi'nya, bukan matbu'nya. Jadi la ini linafi, ya, untuk menunjukkan arti mentiadakan, ya, atau dalam arti berlawanan antara tabi' dan matbu'nya. Contohnya, jalisil ulama las sufaha. Jadi al ulama di sini adalah matbu'nya. As-sufaha di sini apa? Tabi'. Jadi dia mengikuti al ulama las sufaha. Duduklah bersama ulama, bukan orang-orang bodoh. Jadi yang kita nafikan adalah sufahanya. Afwan, yang kita nafikan adalah sufahanya, ya. Dan yang kita isbatkan adalah matbu'nya, ya, yang diikuti yaitu al ulama, bukan sufaha. Yang ke-8 lakin, ya, lakin lil istidrak nahu ma jaa amrun lakin zaidun. Lakin ini menunjukkan arti yang berbeda dengan kata yang sebelumnya, lakin, ya. Lakin ini bisa juga artinya akan tetapi, ya. Tetapi dalam ilmu nahwu ini lakin di sini menunjukkan, ya, arti yang berbeda dengan kata yang sebelumnya. Kita lihat contohnya supaya mudah dipahami. Ma jaa amrun lakin zaidun. Yang datang amrun tidak datang. Ma jaa amrun artinya amrun tidak datang, akan tetapi yang datang itu siapa? Zaid. Jadi dia berlawanan dia, ya. Jadi lakin ini lil istidrak artinya untuk menunjukkan arti yang berbeda dengan kata yang sebelumnya. Ma jaa amrun lakin zaidun. Ya. Amrun tidak datang, akan tetapi Zaid yang datang. At-tasi' yang ke-9 hatta lil jam'i bainal muta'atifaini nahu yamutun nas hatta al-anbiya. Nah, yang ke-9 ini, ya, yang ke-9 ini hatta, ya, menunjukkan arti hingga atau sampai, kan, hingga. Nah, artinya dia penghabisan. Contohnya bisa kita lihat, yamutun nas hatta al-anbiya. Manusia itu akan mati sampai nabi pun mati juga. Artinya walaupun nabi Allah berikan wahyu, ya, tetap juga
mati ya. Yamutun nas hatta al-anbiya ya. Yamutun nas hatta al-malik ya. Yamutun nas hatta umara'ahum ya. Yamutun nas hatta umara'uhum. Jadi manusia itu mati sampai pemimpin-pemimpinnya pun mati juga. Artinya dia dari yang rendah kepada yang tinggi dia. Seperti itu dia. Ya, kalau kita membuat kalimat ya'kulul fuqara hatta al-aghniya ya. Yamutul fuqara hatta al-aghniya. Yang fakir juga mati sampai yang kaya pun mati. Baik. Terakhir ya. Wa'adda Ibnu Ajurrum min hurufil atfi imma nahu jaa imma Zaidun wa imma Amrun wal madhhabus sahih fi imma hadi annaha laysat harfa atfin wa innama hiya harfu tafsil wal atif huwa al waw. Ini tidak kita bahas karena terlalu merinci. Namun ini menjadi wawasan bahwasannya Ibnu Ajurrum ya memasukkan ya imma ini sebagai huruf ataf ya. Artinya Ibnu Ajurrum ya menjadikan imma ini termasuk bagian dari huruf ataf. Contohnya jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Datang baik Zaidun dan Amrun, itu sepertinya jaa imma Zaidun. Imma ini seperti au juga ya. Seperti imma Zaidun ya. Baik yang datang Zaid dan yang ataupun Amru, seperti itu kira-kira. Imma Zaidun Jadi idhab ila suq anta imma huwa au wa imma hiya, misalnya seperti itu. Artinya siapa saja boleh pergi, ya, siapa saja boleh datang, seperti itu. Wal madhhabus sahih fi imma hadhihi annaha laysat harfa atfin. Dan pendapat yang benar bahwasanya imma ini bukan bagian dari huruf ataf. Wa innama hiya harfu tafsil. Akan tetapi dia huruf tafsil ya, yang memutuskan antara sebelum dan sesudahnya tafsil ya. Atau dia huruf untuk merincikan siapa saja yang datang, siapa saja yang boleh. Wal atif wal waw. Adapun dia huruf ataf itu adalah huruf waw yang ada di contoh. Jaa imma Zaidun wa disinilah huruf atafnya. Ini pendapat yang sahih sebagian ulama bahasa. Jadi imma ini tidak termasuk huruf ataf, adapun dia huruf tafsil untuk merincikan atau untuk membedakan ya, bahwasanya yang datang itu tidak hanya Zaidun, tidak hanya Amrun, tidak hanya Ali, tapi yang ada yang lain-lainnya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Syukran ala ihtimamikum. Barakallahu fikum wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.